Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian bahasa Indonesia saya yang ditugaskan oleh Ibu Riri Rengganis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Yogensa Gibran, kelas S1 Teknik Sipil B 2023 dengan NIM 23050724053. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Metode Pelaksanaan Pondasi Footplate yang Benar. Pembahasan saya yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Dimulai dari yang pertama, yakni pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Pondasi telapak atau footplate merupakan pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas tanah lembek dengan kedalaman kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter disesuaikan mencapai tanah keras. Pondasi ini termasuk pondasi dangkal karena kedalaman ke tanah relatif dangkal. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk seperti telapak dan letaknya tepat di bawah kolom. Dalam proses pembuatannya memerlukan pekerjaan galian tanah, papan casting, dan campuran air untuk pengecoran beton. Dan penerapan pada rumah tinggal biasanya pondasi telapak atau footplate menyatu dengan pondasi biasa atau pondasi menerus. Yang kedua, memasuki rumusan masalah. Rumusan masalah, yakni dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplate yang benar. Tujuan penelitiannya adalah dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplate yang benar. Dan manfaat penelitiannya adalah yang pertama, manfaat teoritis, meningkatkan pemahaman tentang metode pelaksanaan pekerjaan pondasi. B, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplate dan merupakan informasi bagi mereka yang tertarik pada penelitian selanjutnya. Dan yang kedua adalah ada manfaat praktis. A, sebagai sumbangan pemikiran bagi kontraktor dalam metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplate. Dan B, memberikan masukan terhadap hasil kajian yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplate. Lanjut di batasan istilah. Istilah metode pelaksanaan pondasi footplate dapat merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi atau pemasangan pondasi footplate pada suatu proyek konstruksi. Namun perlu diingat bahwa batasan istilah ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Di bawah ini adalah beberapa batasan yang dapat diterapkan pada istilah metode pelaksanaan pondasi footplate. Kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. 1. Saya mengangkat dari proposal yang dibuat oleh Muhammad Rizky Ismail Setianto dan Ahmad Zakaria. Pelaporan analisis perhitungan daya dukung pondasi footplate dengan menggunakan PHP script. Kami mengambil proposal ini karena proposal ini sama pembahasannya tentang pondasi footplate. Yang membedakan ialah karena proposal yang dibuat oleh Muhammad Rizky Ismail Setianto dan Ahmad Zakaria ini menggunakan perhitungan yang lebih dalam lagi. Landasan teori. Pondasi footplate mempunyai nama lain yang biasa dikenal dengan sebagai footing atau platform pondasi. Mempunyai pengertian yaitu elemen konstruksi pada bagian bawah suatu struktur yang bertugas mendistribusikan beban dari struktur tersebut ke tanah di bawahnya. Pondasi footplate dirancang untuk menopang beban vertikal dari struktur di atasnya dan mendistribusikan ke tanah secara merata, sebagai mencegah penurunan atau pergeseran yang berlebihan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami buat adalah metode deskriptif, adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat atau golongan lainnya, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.
Pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Menurut Botkan dan Taylor dalam Gunawan 2013, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat diamati dan yang diarahkan para latar dan individu secara utuh. Sumber data dan penelitian. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya, yaitu responden yang dianggap sebagai tokoh utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat deskriptif atau uraian kata dalam penelitian ini. Jadi kami mengambil wawancara dari beberapa orang untuk membuat proposal ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya yang membuat hati pemirsa resah atau terganggu. Saya minta maaf. Saya Muhammad Ferlugensa Gibran, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.